Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-solehah hari ini? Tentunya alhamdulillah ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bangun datar dan bangun ruang. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah Allah mempermudah kita ya teman-teman. Allah mempermudah kalian dalam memahami materi serta mempermudah juga dalam mengerjakan soal-soal. Kemarin sudah mengenal macam bangun datar. Ayo kita ingat kembali ya teman-teman. Nah, bangun datar ada segi 6, segi 5, dan trapesium. Ada juga ya teman-teman yang hijau namanya segitiga, yang merah namanya persegi panjang, yang oranye namanya persegi, sedangkan yang ungu namanya jajar genjang, dan yang biru namanya belah ketupat. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman contoh dari bangun datar. Setelah teman-teman mengetahui contoh-contoh bangun datar, kita akan belajar tentang pola baris bangun datar. Nah, ternyata ya teman-teman, bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Perhatikan contohnya ya. Itu ada lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Pola bangun datar di atas tersusun atas dua jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi. Maka, jika dilanjutkan, pola selanjutnya yaitu lingkaran dan persegi. Bangun ruang. Nah, ternyata setelah kita belajar bangun datar, ada bangun lain lagi teman-teman, namanya bangun ruang. Bedanya apa sih? Nah, kalau bangun ruang itu tersusun atas bangun-bangun datar yang banyak teman-teman, jadi disusun jadi satu, jadi bangun ruang. Bangun ruang memiliki isi teman-teman, memiliki ruangan di dalamnya, sehingga bisa diisi sesuatu. Nah, misalnya kardus. Kardus kan ada ruangannya ya teman-teman, isinya. Nah, bisa diletakkan berbagai macam isi di dalamnya. Kardus merupakan contoh dari bangun ruang. Bangun ruang ternyata juga memiliki ruas garis loh teman-teman. Nah,
Kira-kira bangun ruang ini jika dibuka bentuknya seperti ini teman-teman ya. Terisi oleh kumpulan persegi. Nah, setiap garis ini kemarin kita sudah belajar. Namanya apa teman-teman? Ruas garis. Nah, ternyata di bangun ruang, ruas garis itu disebut dengan rusuk. Nah, berarti pada tanda panah ini menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Bangun ruang yang ke-1 namanya kubus. Apa teman-teman? Kubus. Kubus mempunyai 12 rusuk atau ruas garis. Kubus tersusun atas bangun datar persegi yang disebut sisi. Nah, jadi persegi-persegi ini ya teman-teman disebut atau nama lainnya itu sisi. Nah, kubus memiliki sisi 6, yaitu depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri. Wah, ini merupakan contoh-contoh benda-benda yang berbentuk kubus di sekitar kita ya teman-teman. Ada rubik, dadu, kado, Mekah, Ka'bah ya maksud Ustazah, es batu kotak, kardus, bak mandi, terus brankas, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Bangun ruang yang kedua namanya balok. Sama seperti kubus ya teman-teman. Ternyata balok juga mempunyai 12 rusuk atau ruas garis. Balok tersusun atas bangun datar persegi panjang. Ya, kalau kubus persegi, kalau balok persegi panjang yang disebut sisi. Nah, banyak sisi balok ada 6. Kalian bisa lihat sisi-sisinya. Ada yang berwarna pink, berwarna biru, dan berwarna hijau. Ini namanya sisi bangun balok. Ya, teman-teman. Contoh benda-benda yang berbentuk balok di sekitar kita ada kardus pasta gigi, lemari, batu bata, korek api, penghapus, meja, tisu, koper, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa menyebutkan contoh-contoh benda di sekitar kita yang berbentuk kubus? Yang ketiga, namanya prisma segitiga. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Gambar prisma segitiga berikut ini. Ternyata prisma segitiga mempunyai 5 sisi. Ya,
Posisinya ada 5 teman-teman. Kalau prisma segitiga tersusun atas bangun ruang apa? Segitiga dan persegi panjang. Nah, kita akan mencoba menyebutkan rusuk-rusuk dari prisma segitiga, yaitu ada AB, rusuk AB, BC, CA, AD. Lalu ada rusuk DE, BE, DF, FE, dan terakhir CF. Teman-teman bisa memperhatikan ya, kira-kira yang mana itu yang AB, BC, berarti itu adalah rusuk ya teman-teman. Nah, ternyata contoh benda-benda yang berbentuk prisma segitiga di sekitar kita ada banyak juga ya teman-teman, yaitu ini contohnya kalender yang berdiri, ada tenda buat kemah, ada juga atap rumah ya teman-teman, ada lagi coklat, dan juga ini apa ya? Kira-kira serutan pensil. Dan pola baris bangun ruang juga dapat membentuk suatu pola teman-teman. Contohnya ya, ini ada balok, kubus, balok, kubus, balok, kubus. Pada pola baris bangunan tersusun dari balok dan kubus. Jadi kira-kira pola selanjutnya kita akan menggambar apa? Ya, betul. Jadi kita akan menggambar balok dan kubus. Nah, coba teman-teman berlatih ya. Kalian bisa menggambar dan melanjutkan pola barisan di bawah ini. Ada 4 soal. Teman-teman bisa menggambar dan melanjutkan pola selanjutnya di buku tulis ya. Jika sudah selesai, boleh dikirimkan di WA Ustadzah. Nanti akan Ustadzah koreksi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak aman, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit yang berbahaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.